Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini bisa melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyah wal Manhaj. 40 hadis seputar tarbiyah dan manhaj. Sekarang hadis yang ke-10. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ista'dana rahtun minal yahud 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Beberapa orang dari orang Yahud minta izin untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, "Assalamu alayka." Assalamu alayka. Jadi harusnya assalamu alayka, lamnya hilang. Jadi assalamu alayka. Assam itu artinya al-maut, kematian atasmu. Salam kesejahteraan, jadi kematian, kecelakaan gitu. Fakultu, maka aku berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, bal alaikumussamu wal la'nah. Justru kematian atas kalian dan laknat. Jadi Aisyah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, ya Aisyah, innallaha rafiqun. Wahai Aisyah, Allah itu lembut. Yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan. Fil amri kullihi, dalam segala urusan. Ini penting kita camkan ini. Rata-rata orang kalau emosi kelembutannya hilang. Dan Rasul mendidik kita, mengajari kita untuk lebih memilih kelembutan dibanding apa? Kekerasan, kekasaran. Jadi Rasul tetap mengajari Aisyah untuk jangan seperti itu. Allah itu lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan, termasuk dalam keadaan marah. Maka aku berkata, awalam tasma' maqalu. Apa engkau enggak mendengar apa yang mereka katakan? Kata Rasul, qultu wa alaikum. Aku sudah menjawab wa alaikum. Ya, jadi Nabi sudah menjawab, bukan berarti Nabi enggak dengar, sudah menjawab. Jadi kalau kematian atasmu dan juga atasmu gitu, sudah. Kemudian dalam riwayat lain Nabi mengatakan, dan Allah kabulkan doaku, Allah enggak kabulkan doa dia, doa mereka. Gitu. Jadi sudah selesai. Jadi kalau menjawab pun setimpal gitu, tidak berlebihan. Aisyah nambahi laknat gitu, tambahi, namanya orang emosi. Wa anha qalat, dan dari Aisyah lagi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unufi. Dan Allah memberikan atas kelembutan apa yang Allah tidak berikan atas kekasaran. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan apa yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Jadi dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan ketika ditanya Aisyah, apakah kamu enggak dengar apa yang mereka katakan? Rasul menjawab pada Aisyah bilang, apa kamu enggak dengar apa yang aku jawab? Jadi Rasul sudah menjawab. Wa alaika, jadi sudah, atau wa alaikum, atas kalian juga. Dan secara umum memang Rasul mengajarkan kalau kita diberi salam kebaikan pun dari orang yang belum Islam, ya orang kafir, itu jawabannya waalaikum saja. Kalaupun orang kafir bilang assalamualaikum ke kita, kita jawabnya bukan waalaikumsalam, jawabannya cukup waalaikum, dan atas kalian. Karena doa bagi orang kafir itu tidak boleh kecuali hidayah, hadakumullah gitu mungkin boleh, tapi mereka nggak paham. Kalau orang kafirnya di Arab paham. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik.
Di antaranya dari perkataan orang Yahud, assalamu alayka. Ini menunjukkan bahwa orang Yahud itu adalah kaum yang jahat, ya, kaum yang memang buruk perilakunya, kaum yang jahat, kaum yang buruk, kaum yang membenci, ya, membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, ya, ini sekaligus juga menunjukkan betapa besarnya kebencian Yahud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, annahu idza kana a'da'ul Islam yakdahuna fin nabi, apabila musuh-musuh Islam itu mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi, ketika beliau masih hidup, falaisa bigharib, maka tentu saja tidak aneh kalau mereka mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencela ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela Al-Quran, mencela As-Sunnah, ya, setelah beliau wafat. Ya, dari dulu aja Nabi ada aja mereka berani mencela, apalagi Nabi sudah meninggal. Makanya sampai hari ini pembenci Nabi itu nggak habis-habis. Ya, pembenci Nabi tidak habis-habis, yang bikin karikatur lah, yang bikin nama Muhammad dilecehkan untuk nama apa gitu, macam-macam ya. Begitulah orang Yahud, begitulah orang Nasara dan juga orang-orang kafir yang lainnya, ikut-ikutan membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau orang itu tidak kafir, ya kemungkinannya akan mencintai Rasulullah. Apa alasannya membenci Rasul, orang terbaik, orang yang akhlaknya mulia? Pernah disakiti apa oleh beliau gitu sehingga kemudian membenci? Apa alasannya? Sama seperti keanehan orang Yahud juga. Orang Yahud itu membenci malaikat Jibril. Loh, pernah ketemu Jibril di mana gitu? Kok bisa-bisanya benci Jibril gitu? Orang Syiah juga gitu, sama. Syiah juga dari Yahud ya. Orang Syiah nggak suka sama Jibril, benci sama Jibril alaihissalam. Ya, atas dasar persangkaan, ya, persangkaan keliru, mengatakan karena Jibril ini harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali malah kepada Muhammad, kan ini fatal gitu. Dari mana taunya gitu? Sama seperti orang Yahud menganggap harusnya Jibril itu menyampaikan risalah kepada orang Bani Israel malah kepada orang Arab. Unik ya, malaikat dibenci. Sekarang banyak pembenci Nabi Muhammad, tidak hanya dari orang kafir, orang Islam pun banyak yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, itu kalau ngaku Islam namanya munafik ya. Pembenci Nabi itu munafik. Yang terang-terangan ada, yang sembunyi-sembunyi juga banyak, yang tidak sadar juga sangat banyak ya. Gimana bentuk membenci Nabi tanpa sadar? Ya dengan meninggalkan sunnahnya. Ajaran Nabi nggak suka, lebih suka ajaran lain, berarti nggak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau memang karena kejahilannya, ya nggak tahu ajaran Nabi kayak apa, nggak tahu. Nah itu yang paling banyak sih memang, itu yang paling banyak. Kemudian pelajaran yang lain dari kata-kata assalamu alayka tadi, anna syani an nabi, pembenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal abtar, dialah yang akan terputus, dipotong oleh Allah Ta'ala, ya artinya ditimpa keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditimpakan keburukan kepadanya. Sebagaimana kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu dialah yang akan terputus. Faqad adharallahu ta'ala amra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam walau karihal musyrikun, dan Allah telah memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi Nabi Muhammad sudah menang ya ketika Fathu Makkah, ya, mengalahkan orang ketika mengalahkan orang musyrikin, semua berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian
sampai mengalahkan Persia, Romawi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa agama Nabi Muhammad SAW itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata di akhir surat tafsir surat Al-Kautsar, fatawahhamu li jahlim, mereka menyangka karena kebodohan mereka, annahu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza mata, kalau meninggal, banauhu, idza mata banuhu in qata'a dzikruhu, kalau sudah mati keturunannya maka terputus penyebutannya. Begitu perkiraan persangkaan orang kafir, terputus. Jadi maksudnya Nabi Muhammad nggak bakal disebut lagi gitu. Wa hasya wa kalla, maka sama sekali tidak. Bal qad abqallahu dzikrahu, bahkan Allah kekalkan ya nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kekalkan, Allah jaga. Ala ruusil asyhad, di atas kepala para saksi. Wa ajaba syar'ahu ala riqabil ibad, kemudian Allah mewajibkan syariatnya atas leher-leher hamba semuanya, berlanjut terus, continue, abadi sampai kebangkitan dan pengumpulan manusia nanti. Jadi agama ini akan Allah kekalkan sampai kiamat. Ya, sampai yaumut tanad ya, hari-hari orang saling memanggil, hari kiamat nanti. Jadi enggak terputus perkara Muhammad, yang terputus apa? Mereka yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi adimu kaidi ahli dhalal. Berikutnya, faedah berikutnya adalah begitu besarnya tipu muslihat, konspirasi ya, yang dilakukan oleh orang-orang sesat. Mereka telah menyakiti para pengikut kebenaran walaupun berada di dalam rumahnya. Begitu ya. Itulah pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak habis-habisnya mereka berupaya untuk menyakiti pengikut kebenaran. Sekarang pengikutnya Nabi Muhammad SAW di mana-mana ditekan, dipersekusi, diintimidasi dan lain sebagainya ya. Itu bukti bagaimana ahli dhalal itu tidak habis-habisnya mengerahkan segala upaya untuk menghanguskan pengikut kebenaran. Di Rohingya bagaimana anak sekolah SD Muslim digilas dengan motor oleh orang-orang Buddha atau Hindu itu? Buddha atau Hindu? Rohingya? Hah? Buddha ya? Di Cina, di Uighur, Buddha juga? Cina, Komunis, ateis. Buddha juga banyak sana. Di Indonesia, di Papua juga. Berapa kali waktu itu kaum muslimin sholat id diserang. Luar biasa. Gitu, pengikut kebenaran itu memang ditindas. Makanya ini sesuatu yang bukan hal yang mengherankan. Memang seperti itulah kondisinya. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahanan mereka diuji oleh Allah, apakah masih istiqomah atau balik arah ya. Naudzubillah min dzalik. Tetap tegar cuma sebentar ya. Paling-paling mati kok, dan mati masuk surga. Daripada ganti agama ternyata masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya ada saja orang murtad itu banyak ya. Tapi enggak sebanyak yang bertahan insyaallah. Yang bertahan lebih banyak. Kemudian pada perkataan Nabi, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi, Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Di sini terdapat pelajaran at-tarawi fil amri qabla al-qat'i fihi.
apa namanya, tarawih itu pelan-pelan gitu dalam urusan. Maksudnya dipikir dulu, dicermati dulu, diteliti dulu dan seterusnya, tasabbut, apa namanya, klarifikasi dan seterusnya sebelum memutuskan perkara, sebelum memutuskan hukum. Itu tenang, pelan-pelan gitu. Ini mau jawab orang, pikir dulu jawabannya ini bagus atau tidak, tepat atau tidak. Itu perlu tarawih namanya, pelan-pelan dipikir dulu. Ini arifku itu kelembutan, dan di antara maknanya adalah tenang, tidak buru-buru. Dan tenang itu adalah ada kesempatan untuk berpikir. Jadi arifku itu artinya berpikir sebelum berbuat. Dan Rasul pernah mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi. Wala yunza'u an syai'in illa syanah, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak. Kelembutan apa itu? Kelembutan berpikir. Jadi apapun kalau dipikir dulu itu insyaallah akan indah dihiasi. Tapi kalau nggak mau mikir akan rusak, buruk. Yang ada adalah mengikuti emosi, mengikuti perasaan. Ya, emosi itu banyak, gak cuma marah ya, segala emosi, perasaan. Karena wanita dengan laki-laki yang layak jadi pemimpin siapa? Laki-laki. Karena laki-laki itu cenderung menggunakan pikiran, akal. Wanita cenderung menggunakan perasaan, emosional. Jadi berpikir, pemimpin itu harus yang pandai berpikir. Ya, tidak cuma kerja tapi kurang mikir. Harus mikir, penting. Kemudian wa fi annat tarafuq fil umuri mahmud. Kelembutan dalam segala urusan itu adalah terpuji, sebagaimana terburu-buru tanpa kelembutan adalah tercela. Jadi lawan arifku memang buru-buru, kasar, buru-buru dan seterusnya. Kemudian dalam perkataan Nabi, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli, juga terdapat pelajaran penetapan sifat arifku bagi Allah dan juga nama Allah Ar-Rafiq. Ya, Ar-Rafiq itu diantara nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Ar-Rafiq ya, kalau Ar-Rafiq penyanyi. Ar-Rafiq. Kemudian juga sifat mahabbah, Allah itu mencintai, yuhibbur rifqa. Ini sifat-sifat begini nih ditolak oleh ahli taktil, Asy'ariyah, Maturidiyah itu enggak suka menetapkan sifat fi'liyah. Kemudian pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti alal unufi wa ma la yu'ti ala masiwahu. Allah memberikan atas kelembutan apa yang Allah tidak berikan atas kekasaran atau yang lainnya. Di sini dapat pelajaran husulul khair birrifqi, dihasilkannya kebaikan dengan kelembutan. Kama anna darar al-unf fi da'watin nasi yahrumud da'i wal mad'u min khairin katsir. Sebagaimana sikap kasar ya itu mendatangkan keburukan baik bagi dai maupun mad'u ya. Ini kan kitab tentang tarbiyah dakwah gitu. Jadi orang yang berdakwah kasar itu akan mendapatkan keburukan. Bagi mad'unya, objek dakwah juga mendapatkan keburukan. Bisa jadi orang terhalang dari kebenaran gara-gara melihat apa? Dai-nya kasar. Dan dai kasar pun tidak dapat pahala banyak. Kenapa? Karena ditinggalkan mad'u gara-gara kasarnya. Contoh. Hadis yang ke
11. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan ala ahdi Nabi, ada seorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah, wa kana yulaqab himaron. Dia digelari keledai. Masya Allah, ini gelar sangat rendah ya. Keledai itu kalau di kampung saya itu identik dengan kebo gitu. Kerbo, artinya simbol kebodohan. Anak orang kampung saya kalau bilang bodoh itu kayak kebo gitu. Kalau orang Arab bilang bodoh kayak keledai. Kadang ulama juga menyebutkan ini lebih sesat daripada keledainya. Oh, lebih parah itu. Ada orang digelari keledai. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kadang membuat Rasul tertawa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jaladahu ini memaksa ya. Memaksa untuk minum. Fa'utiya bihi yauman, maka didatangkan suatu hari. Fa'amara bihi fajulida. Oh, qajaladau dijilid dicambuk ya. Fisarobi karena mabuk minum khamr. Jadi Nabi pernah mencambuknya karena apa? Minum khamr. Fa'utiya bihi yauman, suatu hari didatangkan. Kemudian diperintahkan untuk dicambuk lagi. Faqala rajulun minal qaum. Kemudian ada seseorang dari sekumpulan orang, ada yang berkata, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Betapa seringnya dia didatangkan untuk dicambuk, enggak kapok-kapok. Ya, sudah berulang kali dicambuk. Maka Nabi SAW pun mengatakan, makanya gelarnya sampai keledai ya, saking seringnya mabuk tuh. Nabi mengatakan apa? La tal'anuhu, jangan kalian laknat dia. Fa wallahi, maka demi Allah, ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak tahu dia kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Pemabuk itu disebut oleh Rasul apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Ini lihat ya, perbedaan sikap Nabi terhadap ahli maksiat dengan ahli bid'ah. Beda jauh. Kalau ada orang menambah-nambah agama, marahnya luar biasa Nabi. Tapi kalau orang maksiat, Nabi santai saja. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi begitu. Ini bukan untuk meremehkan maksiat, tapi itulah perbedaan. Memang Nabi membedakan. Nabi itu lebih marah, lebih tegas, lebih banyak, lebih keras, ya, lebih sering mentahdir dan memperingatkan bahaya kebid'ahan. Nabi mengingatkan kullu bid'atin dhalalah itu setiap Jumat, setiap khutbah itu minimal, kadang di luar khutbah pun. Setiap khutbah Nabi selalu menyampaikan itu, ya. Khutbatul hajah, ketika pernikahan juga. Jadi kullu bid'atin dhalalah diulang-ulang terus. Tapi enggak pernah ulang-ulang bahayanya minum khamr, bahayanya membunuh, bahayanya berzina, enggak diulang-ulang. Tapi bid'ah diulang terus. Padahal bid'ah itu kan sesuatu yang belum ada di zaman Nabi, sudah diingatkan gitu. Makanya aneh sekali hari ini banyak kaum muslimin yang meremehkan bid'ah. Di sisi lain mereka begitu takut dengan maksiat. Ya bagus takut maksiat, tapi kenapa enggak takut bid'ah? Padahal Rasul lebih banyak mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Harusnya kita lebih takut dari bid'ah daripada maksiat. Dua-duanya kita takuti. Dua-duanya kita hindari. Tapi Rasul lebih perhatian terhadap masalah kebid'ahan. Contoh ya. Ini orang maksiat nih, minum khamr dicambuk, minum khamr cambuk, ada sahabat mencela, Rasul membela. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Coba, suatu ketika ada 3 orang datang kepada Rasul ingin tanya tapi nggak ketemu, malah tanya kepada istrinya tentang ibadah Rasul seperti apa. Ini ahli ibadah, pengen ibadah padahal. Kemudian diceritakan Rasul itu begini, akhirnya merasa kurang.
Kalau gitu saya akan puasa terus menerus. Saya akan sholat malam nggak mau tidur. Saya akan ibadah nggak mau nikah. Ada satu lagi tambahan riwayat, saya nggak mau makan daging. Macam-macam. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi, dan Nabi langsung naik mimbar ceramah, wahai manusia, ada yang mengatakan begini, begini, begini. Maka demi Allah, ya, aku puasa dan aku berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku menikahi para wanita. Maka yang nggak suka sunnahku bukan golonganku. Luar biasa. Orang ibadah disebut apa? Bukan golonganku. Begitu ahli maksiat disebut apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Ini perbedaan mencolok. Perbedaan mencolok yang harus kita pahami itu. Dan yang sebetulnya banyak ya. Hadis Nabi, kemarahan Nabi tentang kebid'ahan itu banyak sekali. Contoh orang Khawarij dianggap apa? Kalau kalian bandingkan apa sholat kalian dengan mereka, kalian akan meremehkan sholat kalian. Artinya orang Khawarij itu lebih ahli sholat. Kalian bandingkan Quran kalian dengan mereka, lebih banyak Quran mereka. Mereka penghafal Quran, mereka banyak baca Quran. Tapi sayang, Qurannya tidak melampaui kerongkongan. Jadi nggak masuk ke hati, nggak paham. Sehingga mereka tersesat. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Keluar tuh. Masya Allah. Padahal itu ahli ibadah. Padahal itu ahli Quran, ahli sholat. Tapi begitulah kebid'ahan ya. Makanya Nabi itu sebenarnya orang Islam ini perlu banyak mengkaji hadis-hadis Nabi SAW biar paham agama itu seperti apa ya. Jangan hanya turunan yang ngelihat orang tua dulu begini ya begini. Dikiranya kalau yang dari orang tuanya pasti benar. Begitu pindah ke kampung lain kok beda. Wah, yang dari kampung lain pasti sesat. Orang rata-rata begitu. Ini orang kolot ya. Nggak mau berkembang pikirannya, nggak mau belajar, diteliti gitu. Dari mana nih asalnya? Dicek, jangan-jangan yang salah yang punya kita. Bandingkan mana yang punya sumber, mana yang dari Rasulullah, mana yang bukan. Itu rata-rata orang nggak mau berpikir di situ. Itu namanya kehilangan sifat arifku tadi. Arifku itu mikir. Rata-rata manusia nggak mau mikir. Makanya ketika arifku dicabut dari sesuatu pasti akan rusak. Rusak. Pelajaran dari hadis ini diantaranya dalam perkataan kana yudhiku Rasulullah, dia membuat Rasulullah tertawa. Maka di sini terdapat pelajaran sama hatu khuluqin Nabi, lapangnya akhlak Nabi SAW. Artinya apa? Nabi itu mudah tertawa, bisa tertawa. Padahal itu orangnya suka maksiat. Tapi kalau melawak di hadapan Nabi, Nabi tertawa. Gitu. Jadi kepada pelaku maksiat itu memang relatif Nabi itu lebih sayang gitu loh. Sama juga para ulama begitu ya. Syekh Abdul Razak pernah membawakan hadis Nabi sambil menangis beliau. Jadi pernah Nabi menjumpai pemuda. Pemuda itu pasti gejolak syahwatnya lagi berkobar. Kemudian dipegang dadanya oleh Rasulullah. Allahumma hassin farjahu, jaga kemaluannya. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya. Terus apa lagi? Hassin farjahu. 3. Pokoknya didoakan Nabi. Kemudian Abdul Razak cerita, dan begitulah semestinya kita kepada anak muda zaman sekarang itu lebih butuh doa ini. Jadi kalau kepada mereka itu jangan garang, jangan kasar, jangan dimarah, dekati, dipeluk, didoakan. Mereka itu butuh bimbingan. Mereka itu cuma butuh rangkulan sebenarnya. Anak-anak muda itu mereka kurang apa ya? Kurang perhatian gitu, kurang kasih sayang. Rata-rata anak muda yang kelayapan kemana, ke PS, ke tempat hiburan, karena nggak merasakan kasih sayang dari orang tua. Makanya kita yang mungkin peduli bisa merangkul mereka. Kita kasih doa-doa, kita kasih pokoknya kebaikan-kebaikan lah macam-macam. Ini ada satu video seorang pemuda juga ngumpulin preman-preman bertato tuh. Diajari baca Quran, diajari Al-Fatihah. Masya Allah, melihatnya senang gitu. Padahal tatoan gitu.
Ya senang karena sebenarnya orang itu cuma butuh bimbingan gitu. Ada yang mau memperhatikan, bukan kasar kepada mereka. Jadi kelembutan itu lebih penting. Jadi lebih baik kita mengajak mereka kepada kebaikan. Mungkin awalnya nggak langsung ngaji, nggak langsung apa, pokoknya diajak kasih makan, kayak kasih apa gitu. Jangan kasih rokok, rokok haram. Kasih makan yang halal, kasih pokoknya disenengin dulu. Nanti sambil diajari, kamu kok nggak sholat kenapa? Nggak bisa sholat, ya udah sekarang diajari sholat dulu gitu. Jadi seperti itu. Pemuda butuh begitu. Jadi nggak bersikap kasar terhadap orang-orang yang ahli maksiat ya. Karena mereka cuma kurang bimbingan saja rata-rata. Syekh Abdul Razak sendiri pernah dibuntuti oleh pemuda yang berpenampilan begitulah, pokoknya preman, penampilan yang enggak islami gitu. Tapi dia suka sama Syekh Abdul Razak. Jalan, saya ceramah kemana ngikuti terus. Jadi murid-murid Syekh Abdul Razak tuh heran, kok ada pemuda kayak gini penampilannya, pakai jin, pakai ini, ngikuti Syekh. Ya akhirnya yang murid yang lain yang lebih tahu paham ya begitu. Jadi terhadap orang yang begitu mah nggak perlu kasar, ya sudah biarin gitu. Kadang-kadang orang itu saklek gitu, kamu ngaji kok bajunya gitu gitu, ya emang kenapa gitu, saya juga baru tahu gitu. Pernah juga Abdul Razak itu mendapati di bulan Ramadan, biasanya kalau malam-malam ganjil, malam-malam itu, pokoknya bulan Ramadan ini nggak di Arab nggak di Indonesia, banyak orang begadang Ramadan. Di Arab apalagi, kalau di Arab itu Ramadan adalah malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi banyak pemuda-pemuda yang cuma ngelayap itu malam-malam. Akhirnya Syekh Abdul Razak ketemu dengan pemuda-pemuda itu, kemudian saya cuma mendoakan, ya Allah, berilah mereka hidayah, berilah mereka hidayah. Mereka pun cuma nengok melihat saya gitu. Kemudian berlalu bertahun-tahun kemudian, saya lagi ceramah, setelah ceramah ada orang datang, saya, jazakallah khair, terima kasih. Kenapa? Dulu Anda mendoakan kami di malam Lailatul Qadar. Jadi itu malam, mungkin malam Lailatul Qadar. Maka diantara kami akhirnya mendapatkan hidayah. Masya Allah. Jadi begitu ya. Jangan marah gitu, nggak usah dimarah. Mereka tuh cuma butuh kasih sayang. Mereka orang yang kurang kasih sayang. Kemudian bantahan, berikutnya bantahan kepada orang yang menganggap bahwa tertawa itu enggak layak bagi orang yang mulia dan berwibawa. Ya, ini enggak betul. Rasulullah juga tertawa gitu. Jangan dikira kalau orang yang hebat gitu enggak boleh tertawa gitu. Raja enggak boleh tertawa gitu kalau di hadapan rakyat. Tertawanya cuma sesama raja juga gitu. Nah, itu terlalu jaim namanya ya. Dan Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu samha, bisa tertawa dengan siapa saja. Jadi karakter jaim berlebihan itu juga nggak boleh. Tapi gampang tertawa juga tidak bagus ya. Kenapa? Menghilangkan wibawa juga. Jangan sampai seorang syekh, seorang ustadz, saking banyak yang berkelakar dengan murid, sampai murid itu berani melakukan hal yang tidak semestinya gitu kepada seorang yang berilmu. Itu juga perlu dijaga ya. Intinya segala hal itu yang terbaik itu memang yang pertengahan. Kemudian anna ghalabatad da'abah ala ba'din nas la haraj fiha idza lam tatadamman mahduron. Jadi bercanda ya, pada sebagian manusia itu tidak mengapa selama tidak mengandung hal yang terlarang ya, bercanda melawak gitu. Selama enggak terlarang boleh. Ya, seperti yang terlarang itu misalnya ghibah, namimah, sukhriyah, mengejek. Ini banyak kan lawakan itu mengandung ejekan. Nah, itu terlarang, nggak boleh. Lawakan apalagi ada itu model pelawak Indonesia yang
lawakannya nggak bermutu, selalu mengandung ejekan itu dulu, pelawak dulu. Kalau pelawak sekarang kayaknya udah mulai cerdas-cerdas ya, tapi ngeritikin pemerintah juga. Jadi dulu ada model pelawak yang pokoknya selalu ngecekin yang lain-lainnya gitu. Jadi cuma dorong-dorongan lah, pukul-pukulan lah, merusak barang lah segala macam. Jadi nggak mutu gitu, kurang cerdas lawakannya. Nah yang begitu nggak boleh ya, lawakan yang mengandung keburukan jangan dilakukan. Kemudian perkataan Nabi SAW, la tal'anuhu, jangan kamu laknat dia, demi Allah aku tidak tahu kecuali dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini terdapat pelajaran mengingkari orang yang menyimpang dalam melakukan pengingkaran. Jadi ini orang ini sebenarnya melakukan pengingkaran. Semoga Allah melaknatmu gitu. Maksudnya orang buruk ya. Wajar gitu diingkari dengan sikap seperti itu gitu. Tapi ternyata itu tidak benar ya, tidak tepat. Maka Rasulullah mengingkarinya. Kita pun demikian. Kalau melihat ada orang mengingkari kemungkaran tapi kelewat, tidak benar, ya kita juga ingkari orang yang melakukan kemungkaran itu. Ini dulu saya ingat ada guru kami di Yaman. Ada seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, seorang rektor di Son'a, kota Son'a. Itu ya bagaimanapun juga namanya tokoh Ikhwanul Muslimin itu banyak salah ya, banyak kesalahan. Kemudian ditahdirlah oleh salah satu tokoh Salafi. Tapi dalam tahdiran itu banyak hal yang kelewat. Maka guru kami ada yang meluruskan itu. Jadi ini contoh. Jadi pengingkaran yang berlebihan harus kita luruskan. Tidak boleh. Kedustaan dan sebagainya harus kita luruskan. Jadi Ahlus Sunnah itu begitu ya, adil. Jadi tidak setiap orang yang berseberangan bebas untuk kemudian disalahkan. Setiap orang yang sejalan dengan kita bebas untuk kita bela. Tidak begitu. Ahlus Sunnah itu adil. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, yang kelewat katakan kelewat. Nah itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jarang dipraktekkan atau bahkan jarang dipahami oleh sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan menjadi karya tulis itu guru nahwu, padahal guru nahwu saya masih muda. Satu karya tulisan pembelaan terhadap Syekh Zandani. Syekh Zandani ini seorang tokoh Ikhwanul Muslimin atas kedustaan yang dibuat oleh Syekh Fulan. Padahal ini Ikhwani, ini Salafi, dan kita yang nulis tuh seorang Salafi gitu, maksudnya membela Ikhwani karena memang berlebihan dalam tahdirannya gitu. Bukan membela Ikhwaninya, tapi meluruskan kesalahan dalam kritikannya. Itu namanya adil ya, sikap adil atau insaf itu memang berat, sulit. Makanya Allah katakan i'dilu wa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena dia lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum ya, membuat kamu apa? Allah ta'dilu, untuk tidak adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berbuat adil kepada mereka. Jadi harus adil. Kemudian berikutnya larangan dari melaknat tanpa hak. Ya nggak boleh melaknat orang sembarangan. Ya kalau kita mungkin sumpah serapah gitu nggak boleh. Dasar kamu orang yang dimurkai Allah misalnya. Dimurkai sama dilaknat itu sama atau beda atau mana lebih buruk? Kalau beda, dimurkai sama dilaknat sama atau tidak? Beda tentu ya, beda kata pasti beda makna. Lebih buruk mana? Dilaknat sama dimurkai Allah? Ya laknat, Laknat. bedanya nggak sempat jelasin. Iya. Kayaknya laknat ya lo. Laknat itu lebih parah lagi Pak. Antum apa? Murkai? Murka itu biasa aja marah. Kalau laknat itu kita lebih. Iya. Sepakat ya laknat ya.
Yang betul murka lebih buruk. Itu dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mendoakan kemurkaan itu lebih buruk daripada mendoakan laknat. Kenapa? Apa bedanya? Kalau laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat itu belum tentu dimurkai. Ya udah netral gitu. Ini orang nggak dikasih rahmat Allah, ya udah netral. Ini dimurkai, nah itu lebih buruk. Gitu. Dimurkai itu udah pasti dilaknat. Ya, karena orang dimurkai udah pasti jauh dari rahmat Allah gitu. Jadi gitu. Jadi definisi laknat itu apa? Ibad minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka murka itu lebih buruk daripada laknat. Makanya orang Yahudi itu gelarnya al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Jadi mereka itu dimurkai Allah. Kenapa? Karena mereka lebih buruk daripada orang-orang Nasara. Orang Nasara itu ad-dhalin, sesat. Nah, sesat itu mungkin jauh dari rahmat, ya, seperti laknat. Ya, tapi kalau al-maghdub itu jauh lebih buruk, dimurkai Allah. Yahudi itu lebih buruk daripada Nasara. Kenapa? Orang Yahudi itu punya ilmu tapi tetap sesat. Sementara orang Nasara sesat karena bodoh, ya, itu masih lebih ringan. Orang sesat karena kebodohan itu masih lebih ringan daripada udah tahu tapi masih ngeyel, masih ngotot meninggalkan apa? Kebenaran. Itulah orang Yahudi. Dan begitu orang Islam sebagian mirip dengan mereka. Kemudian fihi istimalul hikmah fi da'wati al-mutalabbis bil maksiyah. Menggunakan hikmah di dalam dakwah terhadap orang yang berselimut dengan maksiat. Tuh, lihat. Jadi kalau orang yang dikungkung dalam kemaksiatan itu cuma butuh kasih sayang, bukan butuh celaan. Tidak perlu mencela dan bahkan nggak boleh mencela memang. Celaan itu dalam segala hal nggak boleh semua. Celaan itu semuanya dilarang dalam Islam. Mencela apapun, mencela kucing, mencela alam, mencela ahli maksiat nggak boleh. Kita nggak boleh semua itu mencela. Mencela itu bukan ajaran Islam. Mencela, melaknat juga. Ya, jadi sudah, kalau memang kita ingin kebaikan, ajak saja manusia kepada kebaikan. Kalau mereka mencela kita, ya sudah, terima saja dan itu sebagai pahala bagi kita gitu. Kemudian mura'atu ahwalin nas atna al-inkar alaihim. Memperhatikan keadaan manusia ketika mengingkari mereka. Ya, artinya jangan sampai salah dalam melakukan pengingkaran lah intinya. Jadi segala hal itu butuh penanganan yang khusus, likulli maqam maqal. Setiap kondisi menuntut perkataan yang sesuai. Itu namanya hikmah, yaitulah hikmah. Kemudian kata Rasul yuhibbullah wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini terdapat pelajaran bahwa mencintai Allah Ta'ala dengan benar mustalzimah li mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencintai Allah dengan benar itu pasti apa? Dia akan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bantahan pada Yahud dan Nasara. Orang Yahud dan Nasara mengaku mencintai Allah, tapi mereka enggak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti cinta mereka kepada Allah tidak benar. Kalau benar-benar mereka mencintai Allah, pasti akan mencintai Rasulullah. Makanya Allah turunkan ayat ujian cinta ya. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah gitu. Maka orang yang ngaku cinta Allah tapi enggak mau ikut Rasul itu bohong cintanya. Itulah orang Yahud dan orang Nasara, termasuk juga ahli bid'ah. Hari ini banyak orang mengaku cinta Allah tapi enggak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang tasawuf itu banyak. Orang sufi itu menganggap derajat wali itu lebih tinggi daripada derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau mengikuti Rasul kalau begitu caranya? Kemudian di situ juga terdapat pelajaran dzikru ma fi sahibil ma'siyah min khisalil khair. Menyebutkan karakter kebaikan yang ada pada pelaku maksiat. Ini enggak terlarang. Rasul menyebut tuh.
dia mencintai Allah dan Rasulnya, itu ada karakter kebaikan pada ahli maksiat. Ini orang mabuk padahal berkali-kali dicambuk padahal Rasul masih membelanya, Masya Allah. Jadi kita sebutkan karakter kebaikannya untuk apa? Untuk mendorongnya agar bertaubat gitu maksudnya, bukan untuk melanjutkan maksiatnya. Itu motivasi, kamu tuh baik, kamu tuh sebenarnya punya potensi untuk menjadi orang yang mulia dan seterusnya, itu biar bertobat, pancing untuk bertobat. Jadi kalau kita mengajak orang pada kebaikan tuh bukan dicela ya, makin dicela tuh orang makin gak mau menjadi baik. Tapi coba bombong, bimbingan itu dengan bombongan. Apa namanya? Secara umum ya, orang yang mengikuti hawa nafsu itu seperti anak kecil sebenarnya. Karena ulama menggambarkan nafsu itu persis dengan anak kecil. Kalau anak kecil itu nyusu dan gak disape, bisa nyusu sampai tua tuh. Ya. Karena apa? Nafsu itu seperti itu, seperti anak kecil. Jadi nafsu kita kalau nggak dihentikan, dipaksa berhenti, memang akan terus berlanjut. Maka begitulah pengikut hawa nafsu, seperti anak kecil ya, secara umum. Sehingga apa? Kita perlakukan ya seperti anak kecil dengan bombongan. Anak kecil itu butuh bombongan. Kemudian berikutnya wali irsyadin nas ila rifqi, dan juga untuk membimbing manusia kepada kelembutan. Jadi bersikap lembutlah kepada ahli maksiat, jangan kasar. Wafihi, terus di dalamnya juga terdapat pelajaran ada mulia si min nushi sahibil maksiyah, tidak boleh putus asa untuk menasihati ahli maksiat meskipun berulang kali dia terjerumus ke dalam maksiat itu. Ini mabuk udah berkali-kali dicambuk, tapi Rasul nggak putus asa, masih ingin dia itu bertobat gitu. Sahabat udah putus asa gitu ngeliat Allah melaknatmu gitu, karena udah berulang kali gitu. Nah, itulah kesabaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, anna murtakibul kabirah la yakfur, pelaku dosa besar itu tidak kafir. Pelaku dosa besar tidak kafir. Ini bantahan terhadap khawarij ya. Orang khawarij itu menganggap orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Ini Rasul menetapkan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Enggak cuma mukmin, bahkan mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Lanjut atau sudah? Ada pertanyaan mungkin? Bersikap pada sama kaum itu, maksudnya itu cerdas sama seiman dengan yang non muslim itu kita adil ya. Gimana? Yang maksud tadi kan bersifat adil kepada Adil. ya. Ya, adil itu tuntutan untuk semuanya. Jadi kita nggak perlu kan imbauannya ini seiman, kita nggak perlu kita bedakan gitu kan. Oh bukan maksudnya disejajarkan, bukan. Adil itu maksudnya kita tidak boleh dolim kepada mereka. Jadi kepada orang kafir kita nggak boleh dolim. Adil itu lawannya dolim. Bukan berarti menyamakan kafir dengan mukmin, enggak. Tetap saja kita bedakan ya. Jadi dan itu tuntutan cinta kepada Allah juga ya. Kalau kita mencintai Allah dengan benar, kita akan mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Allah mencintai ahli iman, Allah mencintai ahli takwa. Makin bertakwa makin Allah cintai. Kita pun dituntut demikian. Dan Allah membenci ahli kufur, membenci ahli nifak, membenci ahli syirik, dan kita juga membenci mereka. Tapi kebencian kepada mereka tidak membuat kita dolim kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil kepada mereka. Nah, itu dilarang. Artinya kita tetap adil. Misalnya dalam jual beli yang nggak boleh nipu. Misalnya kalau mereka benar ya kita akui mereka benar. Jangan gara-gara itu kafir kita bela yang mukmin, misalnya kalau bersengketa gitu. Kita hanya bela mukmin, salah dibela, ini yang benar disalahkan. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya nggak adil. Situ maksudnya. Jadi adil. Bukan adil itu menyamakan, bukan. Adil intinya nggak mendolimi mereka. Kehidupan dunia lah saya. Yang bukan masalah dengan ibadah gitu.
Iya jelas, itu ada aturan semuanya. Nggak boleh mengikuti ajaran mereka, jelas itu ada batasannya. Termasuk adil itu begini, kalau ada orang kafir berbuat baik kepada kita, misalnya memberi sesuatu kepada kita, termasuk adil adalah kita membalas kebaikannya. Jadi misalnya ada orang kafir ngasih makanan ke kita, ya udah besok kita juga ngasih makanan ke mereka, itu adil. Nah, orang kafir suka bagi-bagi macam-macam, udah nggak apa-apa, kita sekali-kali juga bagi kepada mereka. Itu namanya adil, dan Islam membolehkan seperti itu. Ya, jadi Allah tidak melarang ya, kepada kalian untuk berbuat bahkan ya berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, untuk kalian tetap berbuat dan berbuat adil kepada mereka. Jadi berbuat baiklah pada mereka. Mudah-mudahan dengan begitu mereka bisa melihat Islam itu ajaran yang indah gitu loh. Selama ini kaum muslimin nggak ngerti ajaran Islam, jadinya ya udah, orang Islam juga nggak ada semangat untuk Islamnya sendiri, bagaimana semangat untuk mengajak orang kafir ya. Banyak hilang itu semangat itu ya. Kaum muslimin ini terhadap agamanya sendiri pun ragu gitu. Kalau orang Islam tuh yakin, mereka nggak akan meninggalkan sholat, nggak akan meninggalkan sholat berjamaah. Kebanyakan kaum muslimin ini ragu dengan agamanya. Mereka agama ini seakan-akan cuma sekedar apa ya, status gitu, sekedar pantas-pantasan ya, pantasnya orang punya agama, udah gitu. Banyak yang mereka tuh tidak peduli dengan akhirat. Karena nggak nyata, ternyata kemudian di akhirat mereka merasa nggak nyata. Nah itu makanya kan berarti belum beriman. Kalau seperti itu belum beriman namanya. Jadi agama ini cuma perhiasan gitu, pantas-pantasan, bukan sebuah hal yang diyakini. Itu belum yakin namanya. Kalau orang nggak beramal soleh, itu tanda kalau dia itu tidak beriman sebenarnya. Makanya sering Allah mengaitkan kan, Nabi juga, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia begini. Berarti kalau nggak begitu, ya nggak beriman gitu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Ini rata-rata orang itu nggak berkata baik atau diam, ini nggak diamalkan, berarti memang nggak beriman. Tapi kita nggak bisa menuduh juga ya. Itu alamat, itu hanya tanda, Allah yang lebih tahu. Kemungkinan gitu, kemungkinan memang karena nggak beriman. Orang itu sulit beramal soleh, malas beramal soleh, tapi giliran banyak kawan, banyak orang lihat, semangat. Nah itu kan munafik. Orang munafik itu ria ya, jadi beramalnya itu karena dilihat orang. Kalau nggak ada orang nggak. Nah, itu bahaya seperti itu. Banyak ya orang-orang di akhir zaman seperti sekarang itu memang ya, karakter nifak itu hampir ada di mana-mana. Bahkan bisa kita katakan wallahu alam ya, nggak bisa kita vonis juga, artinya banyak lah, kata kita bilang mayoritas ya, mungkin harus ada bukti ya, yang jelas banyak orang itu. Di zaman Nabi aja banyak orang munafik, apalagi di zaman kita gitu. Jadi munafik itu gimana? Cuma menampakkan Islam tapi batinnya belum tentu gitu ya, belum tentu. Cuma ya kita tetap husnudzon ya, seperti tadi, walaupun dia mabuk, walaupun dia apa, tapi kalau dia masih Islam, masih mencintai Allah dan Rasulnya, ya tentu saja Rasul menilai begini karena wahyu dari Allah kan. Karena masalah mencintai kan itu urusan hati. Tahu dari mana Nabi? Ya tentu dari wahyu Allah. Nah kita nggak bisa menentukan ini orang pasti mencintai Allah dan Rasulnya, nggak tahu juga, bisa jadi munafik. Di zaman kita, bahkan di zaman Nabi dulu, ada orang yang sholat berjamaah, tidak mabuk-mabukan, bahkan jihad bersama Nabi, tapi ternyata apa? Munafik. Nah itu lebih buruk daripada pemabuk ini gitu. Jadi dohir dengan batin itu beda ya. Dan kita hanya boleh menilai dohir, batin kita nggak tahu, serahkan pada Allah. Nah kalau Rasul tahu karena dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi